Cara membuat absensi di Microsoft Word. Oke, pertama-tama kita buka dulu program Microsoft Word kita, lalu kita akan atur untuk ukuran kertas, margin, dan orientasinya. Untuk mengaturnya, kita ke tab menu layout. Habis itu, untuk mengatur untuk ukuran kertas, kita pilih pada grup page setup ini, ada yang size. Kita klik. Lalu di sini akan muncul daftar pilihannya, tapi kalau misalnya ukurannya tidak ada, kita pilih saja more paper size ini, kita klik, nanti akan diarahkan ke page setup. Lalu berikutnya untuk width-nya atau lebarnya kita buat saja menjadi 22 cm. Kemudian untuk height atau tingginya kita ubah saja menjadi 33 cm. Kemudian bisa kita klik OK, maka nanti ukuran kertasnya akan berubah. Lalu berikutnya masih pada tab menu layout, untuk orientasinya ini kita ubah saja ke landscape. Kemudian untuk marginnya kita klik margin, habis itu kita pilih yang custom margin. Kita klik custom margin, nanti untuk marginnya yang top atau bagian atas, bottom bagian bawah, dan bagian kanan yang right ini kita jadikan saja 1 cm. Oke, nanti untuk yang bagian left kita jadikan saja 1,2 cm ya. Left ini kiri. Kalau sudah, kita pastikan orientasinya ini landscape, kemudian kita klik OK. Lalu berikutnya kita ke tab menu home, kita bisa atur untuk jenis fontnya dan ukurannya. Contohnya di sini saya akan menggunakan jenis huruf Arial Narrow. Saya pilih saja Arial Narrow. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, bisa Times New Roman, bisa Calibri gitu ya. Untuk ukuran tulisannya saya jadikan saja 11. Kalau sudah, kita klik saja pada kertas kita ini ya, lembar kerjanya, lalu kita akan memasukkan tabelnya. Kita ke tab menu insert, habis itu nanti di sini ada table. Kita pilih aja yang insert table, maka pada kotak dialog insert table, untuk table size-nya kita bikin. Contohnya table size-nya saya mau bikin menjadi 5 kolom dan row-nya itu atau barisnya menjadi 5 baris juga ya. Kalau sudah, kita klik OK, maka kita sudah punya table yang terdiri dari 5 kolom ya, yang ke samping ini, dan 5 row atau baris yang ke bawah. Lalu kita ketikkan saja pada kolom pertama, misalnya ini nomor. Saya pakai caps lock ya, ini nomor. Kemudian kita ketikkan tanda panah pada keyboard, maka dia akan pindah ke sel atau kolom sebelah kanannya. Kita ketikkan nama. Di sini nomor induk siswa. Kemudian di sini tanggal. Lalu yang terakhir, pada kolom terakhir kita kasih keterangan. Kalau sudah, teman-teman di sini kita bisa blok semua sel yang terdapat teksnya, kemudian kita jadikan posisi teksnya ini berada di tengah-tengah selnya ini. Setelah di blok, kita ke tab menu layout, nanti pada alignment-nya kita pilih saja yang center. Maka nanti posisi tulisannya ini akan pindah ke tengah. Lalu untuk lebarnya ini bisa kita atur, kita klik aja misalnya pada kolom yang pertama ini ya, kita arahkan pointer kita ke bagian rulernya atau penggarisnya, sampai pointernya berubah menjadi tanda panah 2 seperti ini. Kita klik kiri, kita tahan, kita seret saja. Nah, kita sesuaikan ya ukurannya. Untuk nama juga begitu ya, jadi kita arahkan pointer kita ke bagian rulernya sampai berubah menjadi tanda panah 2 ini. Kita klik kiri pada mouse, kita tahan, kita seret, kemudian kita lepas. Untuk nomor induk siswa juga sama, kita atur. Lalu untuk tanggal kita bisa ini ya, sampai ke ujung ya kira-kira ya. Keterangan mungkin saya kecilkan dikit saja. Oke, tanggal kita geser sampai kira-kira ke ujung margin yang di sebelah kanan. Di sini pada kolom keterangan ini kita blok saja barisnya, baris awal sampai akhir, kecuali di header-nya ini ya. Jadi di barisnya ini kita blok. Kemudian kita ke tab menu layout. Habis itu kita split cell. Nah, nanti akan muncul kotak dialog split cell. Untuk number of kolomnya kita jadikan saja 4. Terus nanti number of row-nya ini tadi ada 4 baris kan, jadi kita jadikan juga 4 ya. Habis itu kita klik OK, maka nanti pada kolom keterangan ini akan terbagi 4 kolom baru. Lalu kita ketikkan saja, misalnya pada kolom pertama
itu adalah H. H itu berarti hadir. Kemudian di kolom yang kedua S, sakit. Terus di kolom ketiga I, izin. Dan yang terakhir A, alfa. Kemudian kita blok lagi tulisan H, S, I, A ini ya. Sorry, aku blok. Kemudian kita ke layout, kita jadikan center di sini. Selain center, maka posisinya akan ke tengah. Lalu berikutnya kita menuju ke kolom tanggal ya. Kita blok saja pada baris yang kedua dan sampai keempat ini. Yang tanggalnya jangan diblok ya. Yang kita blok dari baris kedua sampai baris keempat. Kita ke tab menu layout. Habis itu kita split cell. Misalkan ini adalah bulan Maret. Bulan Maret itu terdiri dari 31 hari kan. Berarti untuk number of kolomnya kita jadikan saja 31 kolom maksudnya. Untuk row-nya tadi kan ada terdiri dari 4 baris, kita jadikan saja 4 baris ya, row atau barisnya. Kita klik OK, maka nanti pada kolom tanggal ini akan tersplit lagi menjadi 31 kolom tambahan. Nah, yang ini bisa langsung kita ketikkan saja tanggalnya dari tanggal 1 sampai 31 ya. Kita ketikkan saja secara manual. Oke, sekarang ini kita sudah mengetikkan tanggal 1 sampai 31. Lalu berikutnya kita lihat nih pada kolom nama, nomor induk siswa dan nomor di sini kan terdiri dari 2 baris ya. Kita ingin menggabungkan baris pertama sampai baris kedua ini. Jadi caranya kita tinggal blok aja baris pertama dan baris kedua pada kolom nomor ini. Setelah itu kita ke tab menu layout, habis itu kita merge cell di sini kita klik. Maka nanti 2 baris ini akan tergabung menjadi 1 sel ya. Dan posisi tulisannya sudah ke tengah karena sudah kita atur. Begitu juga pada kolom nama kita blok ya baris pertama dan baris kedua pada kolom nama. Kita ke tab menu layout, kita merge cell juga. Begitu juga untuk yang nomor induk siswanya kita blok dulu baris pertama dan baris kedua. Habis itu kita klik yang pada tab menu layout, kita klik yang merge cell. Lalu berikutnya kita bisa menuliskan penomoran pada kolom nomor di sini. Caranya kita klik saja di baris ya, sisa baris pada kolom nomor ini. Kita blok semuanya. Habis itu kita ke tab menu home. Nanti di sini pada grup paragraf ada yang numbering. Di sini kita klik saja tanda panahnya, kita pilih formatnya. Saya misalnya 1, 2, 3 ini aja ya. Kita klik. Coba kalau nggak kelihatan kita geser dulu ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Dia ini posisinya terlalu nempel ke kanan. Supaya dia agak ke sebelah kiri, kita langsung ke tab menu home. Nanti pada grup paragraf ada decrease indent. Kita klik saja decrease indent. Maka nanti posisinya ini akan pindah ke sebelah kanan. Nah, lalu langkah berikutnya kita pada kolom nomor akan memberikan nomornya. Jadi caranya tinggal kita blok saja, blok baris yang berada di kolom nomor ini, kemudian kita ke tab menu home, habis itu pada grup paragraf ada yang namanya numbering. Kita klik saja tanda panah di sebelahnya, tinggal kita pilih formatnya, misalnya saya pilih aja yang 1, 2, 3 ini. Kalau nggak kelihatan dia karena terlalu ke kanan ya teman-teman posisinya. Lalu caranya supaya dia sebelah kiri, kita coba ke tab menu home, habis itu nanti di paragraf ini ada decrease indent. Masih kita blok, kita decrease indent aja, maka nanti posisi tulisannya itu akan pindah ke bagian kiri. Lalu misalnya, oh masa muridnya cuma 3, dikit banget gitu kan. Gimana caranya supaya kita menambahkan baris baru ya dari row yang sudah, dari table yang sudah jadi ini. Caranya tinggal kita klik saja pada baris yang ketiga ini ya, kemudian kita ke tab layout, habis itu pada row and column ada insert below. Kita klik saja insert below, maka dia akan menambahkan baris baru dan melanjutkan penomorannya ya. Kita coba insert below saja sesuai kebutuhan. Kita klik terus sesuai kebutuhan, misalnya muridnya sebanyak 20 ya, jadi saya klik sebanyak 20. Nah, kita sudah punya tabel yang terdiri dari 20 baris. Lalu langkah berikutnya kita mau kasih warna nih untuk header tabelnya. Tinggal kita blok saja header tabelnya ini. Setelah kita blok, kita ke table design. Habis itu nanti di sini ada shading. Kita klik saja tanda panahnya, lalu bisa kita pilih warnanya. Sebagai contoh, saya mau pakai warna ini ya. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu berikutnya untuk keterangan yang berada di headernya ini bisa saya tebalkan, saya blok dulu ya.
masih dalam kondisi di blok, kita ke tab menu home, nanti di sini kita boldin aja atau kita tebalkan. Nah, kalau udah, kita sudah jadi ya. Terus gimana nih? Misalnya kan kalau dalam satu bulan itu pasti ada hari liburnya ya, atau minimalnya itu hari Minggu kan libur. Kita bisa berikan warna juga pada selnya. Sebagai contoh di sini misalkan tanggal 7 ini adalah hari Minggu, berarti kita blok saja sel yang berada di kolom tanggal 7 ini ya. Kita coba ya, kita blok. Kalau untuk lebih gampang, kita klik saja. Habis itu kita tekan tombol shift pada keyboard. Habis itu sambil menekan tombol shift, kita tekan tombol tanda panah ke bawah. Kalau sudah, kita ke table design, shadingnya kita ubah. Misalnya mau warna apa? Kan tanggal merah, kita tuh pilih aja warna merah gini. Terus yang tanggal 14 juga sama, kita blok dulu ya. Kita blok ini, boleh pakai ini pelan-pelan. Nah, kalau semuanya gini, nah sudah. Kita shadingnya, table design shading warna merah. Terus warna apa? Tanggal berapa lagi nih? Tanggal 21 misalnya ya. 21 berarti kita blok aja. Kemudian pada table design shadingnya kita pilih warna merah. Nah, tanggal 28 terakhir misalnya nih ya, kita blok yang tanggal 28 kita jadikan warna merah. Oke, kita sudah punya nih ya tabelnya. Terus di atasnya ini kita mau kasih judul teman-teman, tapi kita lupa posisi tabelnya terlalu ke atas. Kita arahkan saja pointer kita ke sudut bagian kiri atas yang lambang kotak ini, sampai nanti pointernya akan muncul tanda panah 4 arah ini ya. Kemudian kita klik kiri pada mouse ya. Kita tahan, kita seret aja ke bawah posisinya. Misalnya ke sini. Maka nanti posisi tabelnya akan pindah ke bawah. Lalu di atas ya, kita aktifkan kursor kita di atas, bisa kita ketikkan judulnya. Misalkan saya ketikkan tabel absensi siswa. Lalu di atas ini oke, tabelnya, kemudian kita enter lagi. Di sini kita kasih misalnya kelas. Kelas berapa nih? Misalnya kelas 12A. Oke. Terus bulannya di sini kita bisa ketikkan tab pada keyboard ya, sampai nanti kursornya pindah ke kanan. Kita ketik terus ya, tombol tab pada keyboard. Habis itu bisa kita ketikkan bulannya. Misalnya bulan apa nih? Bulan Maret ya. Maret 2023. Kalau dia misalnya pindah ke baris barunya, kita klik lagi aja di sebelum huruf B pada kata bulan, kemudian kita backspace. Nah, udah ya. Kalau sudah, sekarang misalnya di sini barisnya terlalu lebar, kita klik saja, arahkan lagi pointer kita ke sudut kiri atas pada tabel ini, kita klik kiri, kita seret ke atas saja ya posisinya. Nah, nanti dia akan pindah ke atas teman-teman ya. Nanti untuk judulnya kita blok dulu, habis itu seandainya untuk ukurannya kita besarkan saja menjadi 14. Kemudian saya tebalkan, habis itu pada paragraf di sini saya pilih center. Maka nanti posisi tabel absensi siswa atau judulnya ini akan berada di tengah-tengah halaman kertasnya. Lalu di sini saya juga mau saya tebalkan, saya blok ya. Kemudian saya bold, di sini juga pada bulan saya blok ya. Kemudian saya boldin. Di bawahnya kita klik saja, aktifkan kursor kita di bawah tabel, kemudian kita enter saja. Kemudian kita kasih nih, misalnya tanggal berapa, misalnya oke, kita ketikkan saja Jakarta bulan Maret 2023. Habis itu kita enter misalnya mengetahui kepala sekolah. Habis itu kita enter sebanyak 4 kali untuk memberikan jarak, tanda tangan, dan stempel sekolah misalnya ya. Kita ketikkan saja namanya siapa, nama kepala sekolahnya, kemudian di bawahnya nomor induk pegawai atau NIP-nya, NIP-nya ya teman-teman. Terus jangan lupa kita blok ya, mengetahui nama kepala sekolah ini kita blok, atau kita ketikkan dulu yang di sini ya, di sebelahnya juga kita ketikkan. Kemudian kita atur dulu untuk barisnya ya, di sini misalnya mengetahui kepala sekolah kita blok. Habis itu kita ke tab menu home pada paragraf, kita klik yang line and paragraph spacing, kita klik yang tanda panahnya, habis itu kita remove space after paragraph, maka nanti jarak antar barisnya ini akan lebih rapat ya. Begitu juga nama dan NIP ini kita blok ya. Untuk merapatkan jarak antara baris pertama dan baris berikutnya, kita line and spacing, kita remove space after paragraph.
Lalu berikutnya kita untuk yang Jakarta ini, kita klik saja di sebelum huruf J, kita ketikkan tombol tab pada keyboard. Ya, kita tombol tab terus sampai dia berada di ujung kanan, posisinya di ujung kanan tabel absensi. Lalu berikutnya, di setelah kata kepala sekolah ini, kita klik saja. Kita klik di setelah huruf H, kita ketikkan tombol tab pada keyboard ya, sampai posisi kursornya nanti sejajar dengan huruf J pada kata Jakarta. Kemudian kita bisa ketikkan misalnya wali kelas. Kemudian kita klik lagi kursor kita pada nama. Habis itu kita tap terus ya, sampai nanti kursornya sejajar dengan huruf W pada kata wali kelas. Kemudian kita ketikkan nama wali kelasnya. Lalu yang terakhir pada NIP atau nomor induk pegawai, kita aktifkan kursor kita di setelah huruf P. Habis itu kita tap terus. Nah, habis itu kita masukin nomor induk pegawainya. Nah, udah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di bawah ada halaman baru, kita hapus saja, kita klik di awal halaman baru ini, kursornya kemudian backspace. Kemudian nanti di sini ada halaman baru ya teman-teman, kalau menghapuskannya kita tinggal backspace saja. Maka nanti halaman yang baru itu akan hilang teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah punya tabelnya, coba kita print preview ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita sudah punya tabel absensi dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana cara membuat tabel absensi dengan menggunakan Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Terima kasih. Bye.